5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti bahwa keteguhan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini bukan hanya tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, melainkan juga menghapuskan seluruh penjajahan yang ada di muka bumi ini. Sehingga pada alinea 1 yang berbunyi, bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan termasuk ke dalam hukum kodrat, di mana kodratnya manusia itu merdeka atas pikirannya sendiri, bukan dijajah oleh orang lain. Makna dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini juga berarti kesadaran bahwasanya kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Artinya, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Selain itu, ada pula kesadaran bahwasanya kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan mampu diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Selanjutnya, makna dari alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pada alinea ketiga ini memuat makna bahwasanya kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini juga secara tegas menyatakan kembali bahwasanya kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan Indonesia juga merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, yakni bebas dari segala macam penjajahan, bebas dari segala macam penindasan, dan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Makna dari alinea keempat yaitu negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka, yang kesemuanya itu tercantum loh dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selain mencantumkan tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka nih, dalam alinea keempat juga terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu bentuk negara sebagai republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara yakni Pancasila. Terkait dasar negara secara jelas pada alinea keempat ditulis
menerapkan rumusan Pancasila. Dengan demikian, secara yuridis konstitusional, dasar negara ini adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Oleh karenanya, pada alinea keempat ini juga disebutkan sebagai hukum filosofis. Nah, kalau tadi kita udah membahas nih mengenai makna dan arti dari setiap alinea Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya perubahan tersebut? Yuk kita simak. Alasan-alasan yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya yang pertama yaitu untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara. Contohnya seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Orde Baru adalah orde di mana KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme mendapat ruang seluas-luasnya. Pejabat negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diisi oleh kroni-kroni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwasanya besarnya KKN pada masa itu. Pembangunan malah menjadi ladang korupsi. Pada tahun 1996 sampai 1998, kondisi ekonomi di Indonesia memburuk. Harga sembako tinggi dan langka, bunga bank tinggi, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat menembus angka lebih dari Rp15.000. Alasan yang kedua yaitu sebagai wujud respon pada reformasi. Peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu terjadi karena tuntutan rakyat kepada pemerintah, ketidakadilan yang terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan ekonomi, seperti yang telah dipaparkan tadi. Kemudian, alasan yang terakhir yaitu amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Lalu bagaimana ya isi Undang-Undang Dasar setelah diamandemen? Sebelum diamandemen dulu nih. Sebelumnya, Undang-Undang Dasar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembukaan, terdiri dari 4 alinea, yang kedua ada batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga adalah penjelasan, yaitu penjelasan umum serta pasal demi pasal. Kemudian, sesudah amandemen nih, hanya terdiri dari 2 bagian saja, yaitu yang pertama ada pembukaan, terdiri dari 4 alinea, dan yang kedua ada batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Setelah amandemen itu dilakukan, susunan pada lembaga-lembaga negaranya juga turut berubah loh. Seperti yang terlihat pada bagan, bahwasanya MPR memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi lainnya. Padahal sebelum perubahan amandemen itu dilakukan, MPR merupakan lembaga superpower yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Di antaranya saat itu tugas dan wewenangnya adalah membuat putusan yang tak bisa ditentang oleh lembaga manapun, termasuk menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang dimandatkan pada presiden. Kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, mengubah undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah menarik, sebelum amandemen ada satu lembaga yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan kemudian keberadaannya dihapuskan setelah amandemen itu dilakukan. Sehingga setelah amandemen, lembaga negara terdiri dari 3 jenis yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah amandemen undang-undang dilakukan, peraturan perundang-undangan pada sistem politik demokrasi di era reformasi juga berubah loh, yang semulanya MPR memegang kekuasaan penuh dan mutlak, kini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri.
Kekuasaan tertinggi ini yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Stat Fundamental Norm sendiri artinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum di Indonesia atau sebagai sumber hukum tertinggi, lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, sehingga aturan-aturan di bawahnya nanti tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertanyaan yang kedua, hukum kodrat terdapat pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum etis ada pada alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hukum Tuhan ada pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 karena di situ menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, hukum filosofis terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena terkandung tujuan negara dan juga terdapat dasar negara yaitu Pancasila di dalamnya. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen merupakan lembaga superpower atau lembaga yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Hal ini dibuktikan oleh semua ketetapan yang ditentukan oleh MPR tidak bisa ditentang oleh lembaga manapun. Kemudian setelah amandemen dilakukan, MPR memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat, sehingga melahirkan kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang nomor 4, dampak dari amandemen itu sendiri ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian, dampak negatifnya adalah tergesa-gesanya dan kurang cermatnya dalam melakukan amandemen sehingga melahirkan aturan perundangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.